Sebelumnya perkenalkan, saya Elvina, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Mbak, lagi melakukan wawancara untuk memenuhi tugas salah satu perkuliahan saya di mata kuliah kewirausahaan. Nah, jadi saya ini diminta untuk mewawancarai salah satu penjual yang sedang berwirausaha baik di bidang mungkin makanan atau jasa. Jadi saya memilih Mbaknya, apakah Mbaknya bersedia? Iya. Mungkin pertanyaan yang pertama, kapan Mbaknya sendiri itu memulai usaha ini? Dari bulan 11 2025. Jadi udah berjalan 5 bulan. 5 bulan ya. Kemudian Mbaknya sendiri ini apakah bekerja sama dengan teman atau usaha keluarga begitu Mbak? Usaha sendiri. Oh, usaha sendiri ya. Sebelum menjadi wirausahawan itu, apakah Mbak pernah memiliki profesi lain sebelumnya? Saya pernah kerja di bidang retail. Oh, di mana itu Mbak kalau boleh tahu? Kayak di Hypermart, di Matahari. Nah, kemudian Mbaknya sendiri ini kenapa lebih berminat menjalankan usaha ubi ini ketimbang usaha atau pekerjaan sebelumnya Mbak? Kalau usaha ubi ini kan belum banyak juga yang maksudnya belum banyak juga, terus hasilnya lebih menjanjikan. Oke, kemudian berapa modal Mbak kalau boleh tahu untuk memulai usaha ubi ini? Sekitar berapa Mbak? Sekitar belasan juta lah. Belasan juta. Ya. Kalau boleh tahu dari mana modalnya didapatkan? Apakah ada dari luar atau ada dari usaha sebelumnya gitu? Dari usaha sebelumnya sih, dari tabungan. Oh, dari tabungan gitu ya Mbak. Kira-kira nih Mbak, langkah apa yang Mbaknya lakukan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya di antara banyak jualan orang di lain gitu persaingannya Mbak? Itu tempatnya. Tempatnya harus strategis, terus pelayanannya, terus rasanya. Oh, rasanya Iya. juga. Untuk usaha ubi Cilembu ini kira-kira dari pukul berapa Mbak dibuka dan ditutup pada setiap harinya? Dari pagi jam 8 sampai malam tuh tutupnya jam 11. Itu setiap hari Mbak bukanya? Ya, setiap hari. Setiap hari. Kemudian untuk pegawai sendiri Mbak, ada berapa pegawai yang bekerja di ubi Cilembu ini atau Mbaknya sendiri? Pegawainya 2, satu yang shift pagi sama satunya shift malam. Kemudian untuk dalam merekrut pegawai di usaha ubi Cilembu ini, apakah ada keahlian khusus atau syarat khusus Mbak gitu? Syaratnya ya paling jujur sama cekatan melayani pembeli sama niat kerja aja sih. Baik, kemudian berapa rata-rata omset per bulan yang didapatkan Mbak dari usaha ubi Cilembu ini? Bisa kadang dari 18 juta sampai 20 juta Per bulannya? per bulannya. Untuk proses transaksi jual belinya untuk ubi Cilembu ini bagaimana Mbak? Pakai uang ini, uang cash Cash? sama pembayarannya pakai kris. Kalau transfer bisa Mbak? Apa? Iya. Bisa juga? Iya. Baik, selanjutnya apakah di sekitar usaha Mbak ini ada usaha lainnya, dan jika ada, layanan seperti apa yang Mbak lakukan agar orang-orang tuh berdatangan ke usaha Mbak dibandingkan usaha lain? Usaha yang sama ini kalau Enggak juga Mbak, mungkin sesama makanan ringan atau cemilan gitu. Ada sih banyak, cuma Layanan apa yang Mbak lakukan biar pelanggan tuh datang ke usaha Ibu jadi Ubi Cilembu ini? jadi harus ramah sama pelanggan, terus pelayanannya harus cepat biar pelanggannya nggak nunggu
lama. Oh, gitu. Kemudian apa suka duka Mbak sendiri dalam berbisnis usaha ini Mbak kalau boleh tahu? Ya kadang sepi, tapi kadang tapi kalau hujan sih biasanya sepi. Berarti tergantung cuaca juga ya Mbak Iya. ya? Tapi apakah kan buka setiap hari nih Mbak, apakah ada hari-hari tertentu yang sekiranya kalau weekend tuh dia rame atau Iya, mungkin tuh dia rame, terus pas tanggal orang gajian tuh biasanya rame. kemudian apa keinginan Mbak di ke depan untuk usaha ubi cilembu ini? Ya harapannya bisa berkembang, terus bisa lebih banyak lagi buka outletnya. Kalau boleh tahu sudah berapa outlet Mbak sekarang? Udah 3. Oh, 3 di Samarinda ini ya. Ya, Dalam tahun ini Mbak ada target mau buka outlet lagi? iya sudah buka sih, sudah buka berapa hari yang lalu. Oh, baru berapa hari yang Ya. lalu ya Mbak? Oh, iya. Kemudian tadi kan ada cabang lain ya Mbak? Iya, kalau boleh tahu cabang lain ini yang mengelola apakah punya karyawan lagi selain Mbak Iya, atau punya karyawan lagi. punya karyawan lagi gitu? Di setiap outlet tuh berapa Mbak karyawannya? Karyawannya 2, shift pagi Pagi sama sama malam. malam. Oh, oke. Kemudian kalau boleh tahu Mbak, bagaimana respon dari konsumen terhadap ubi cilembu selama ini? Responnya baik aja sih, positif, karena mungkin pelayanan kita bagus kan, jadi responnya positif aja. Tapi sih. ada masukan nggak Mbak? Pernah menerima masukan dari konsumen? Ya paling ada yang sukanya agak lembek, jadi kadang disaranin dilembekin lagi, kadang itu ada yang suka yang gosong, pokoknya macam-macam. Gitu. Oh iya, tergantung selera konsumen Iya. juga ya Mbak. Kemudian untuk target dari ubi cilembu atau usaha Mbak ini kira-kira acuan targetnya itu kemana Mbak? Acuan target Ubi cilembu maksudnya target peminat gitu Mbak. Ini tuh diputuskan mendirikan usaha ini tuh target Mbaknya itu kemana? Apakah lansia atau anak-anak atau kalau ubi cilembu ini kan bisa dikonsumsi dari anak kecil, dia dari balita sampai lansia. Jadi ya semua kalangan bisa sih. Selama ini mungkin yang beli juga beragam gitu ya Mbak, Iya. nggak selalu bapak-bapak, ibu-ibu gitu Iya. ya. Anak muda juga ada ya Mbak. Ya kadang buat anak-anak, terus sama orang yang diet atau punya penyakit tertentu sih. Oke Mbak, saya lanjut ya. Tadi targetnya kan dari anak balita sampai lansia ya Mbak selama ini konsumennya. Nah, kemudian nih Mbak kalau boleh tahu kendala yang Mbaknya alami selama menjalani usaha ini tuh apa Mbak? Kendalanya di ubi sih, kan ubi ini pengirimannya dari Jawa. Jadi kadang tuh terlambat pengirimannya. Jadi kalau nggak ada ubi ya tutup. Oh gitu. Iya. Pernah sampai di titik itu Mbak tutup karena Ya, nggak ada ubi. tutup tuh paling lama tuh kadang seminggu. Jadi kalau begitu Mbak mengatasi masalahnya bagaimana Mbak kalau nggak ada ubi itu? Ya kita ini nyetoknya banyak. Tapi ubi ini tahan lama Mbak? Ya tahan lama. Cuman dia kalau kadang terlalu muda, kadang kalau kita nyetok juga risiko juga karena cepat busuk dia. Kalau ubinya tua enggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Berapa lama Mbak biasanya ketahanan ubi itu? Sampai sebulan 2 bulan bisa. Oke. Kemudian penghasilan seorang wirausaha itu kan nggak menentu ya Mbak, kadang rame, kadang sepi. Nah kira-kira untuk Mbaknya sendiri nih, hal apa yang membuat Mbak tuh tetap optimis dan mempertahankan penjualan ubi cilembu ini Mbak? Ya kalau ubi cilembu ini kan peminatnya banyak aja, terus dari usia dari anak-anak sampai lansia kan bisa bisa konsumsi. Jadi walaupun sepi tapi ada aja sih pemasukannya. Tiap hari itu ada aja. Iya. Oke. Kemudian bagaimana upaya Mbak agar usaha ini semakin berkembang dan bertahan di persaingan jualan atau perdagangan sesama orang yang berwirausaha gitu Mbak? Usahanya mempertahankan
rasa, terus em, sama pelayanan. Ya harus ramah sama pelanggan, terus pelayanannya harus cepat juga biar pelanggannya nggak nunggu. Iya. Kayak gitu. Kemudian apa gini Mbak, kan bagi anak muda nih yang mungkin mau mulai atau sedang mau memulai usaha, membuka usaha gitu, kira-kira kalau dari Mbaknya sendiri tuh apa yang ingin Mbak sampaikan untuk orang yang ingin membuka usaha baik di bidang makanan ataupun di bidang lain gitu Mbak, apa ada pesan-pesan gitu Mbak? Kalau mau buka usaha ya harus ada niat, terus yang penting pintar kelola keuangannya sih, terus harus percaya, harus tetap optimis, jangan putus asa. Ada lagi Mbak? Ya pokoknya harus gitu deh, pintar kelola keuangannya, karena kalau kita nggak pintar kelola keuangan kan bisa ini dia. Ya, mungkin nggak stabil. Iya. Oke, mungkin itu aja Mbak wawancara terkait bagaimana usaha dari Ubi Cilembu ini. Mungkin saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata pada saat wawancara atau ada kalimat yang kurang nyaman atau pertanyaan yang mungkin menyinggung Mbaknya. Saya ucapin terima kasih untuk ketersediaannya, sudah sedia membantu saya untuk wawancara ini. Terima kasih banyak ya Mbak. Sama-sama. Mungkin